Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Chopper, Jatandras Polda Metro Jaya, mengucapkan selamat atas diluncurkannya channel YouTube Brother Metal Resek. Semoga semakin sukses, tetap konsisten, semakin kreatif, dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penipuan dan perdukunan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jangan lupa ente like, subscribe, comment, and share channel YouTube Metal Resek. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Halo, sebelum melihat video saya, ini ada request dari subscriber saya yang bernama Cak Rukin. Cak Rukin memberi tebakan seperti ini. Gus, saya mau kasih tebakan nih buat Gus Metal. Jika ada gajah mati, siapa yang paling sedih? Aduh, apa ya Cak Rukin ya? Apa ya jika gajah mati siapa yang paling sedih ya? Wis nyerah Cak Rukin, bulet ae kono Cak Rukin. Jawabannya yang sedih adalah penguburnya. Tukang kuburnya sedih karena dia berpikir berapa besar lubang yang mau digali. Oh iya ya betul loh. Iso Cak Rukin ini enggak teli. Cuk, hebat. Lanjutkan Cak Rukin. Halo sahabat subscribe, Cak Daning Precis and Guys. Kali ini aku akan membongkar pengobatan gaib. Sekarang banyak ya dukun-dukun membuka praktek pengobatan gaib ya. Dan dukun-dukun sekarang banyak dukun baru, dukun penipu baru yang seakan-akan dia mengaku sakti dan bisa mengobati berbagai hal macam penyakit. Dan anehnya masyarakat sangat percaya dan berbondong-bondong untuk melakukan penyembuhan di rumah dukun tersebut. Padahal itu hanya tipu-tipu. Dan dukun pengobatan gaib itu sudah pernah saya bongkar bolak-balik di tahun-tahun kemarin. Seperti video-video ini loh, di atasnya loh. Sudah pernah saya bongkar. Kasihan ya masyarakat Indonesia itu banyak tertipu dengan pengobatan gaib yang dilakukan dukun-dukun palsu itu. Aneh ya. Terus gimana videonya? Videonya ini ya, saya nemu video ini di Facebook ya, dan sudah viral ya. Ini videonya ya. Nah ini. Nah di atasnya tulisannya oleh karena kasihnya pasien datang sakit pulang sembuh total. Lah ini. Ya keluar loh ya, ditarik keluar, keluar ini kayak benang ini ya. Kayak benang ini ya. Tuh ini piringnya ada apa ya? Ada kayak garam ya. Tuh, itu kepalanya digituin. Tuh, ini yang kedua ini. Ini videonya saya dapat dari yang ini aja ya. Pertamanya nggak tahu ya. Pokoknya dapatnya dari pas keadaan si dukun ini sudah ambil barangnya ya. Cewek nih dukunnya nih. Ya ini pasiennya banyak loh ya, kasihan ya. Loh itu udah air doa itu. Sama apa itu? Sama sembako. Tuh. Apa Pak? Silakan duduk di tempat yang Bapak Ibu rasa nyaman. Ya perlu berurut semua pulang. Itu loh. Ya apa-apa Loh, Pak? ya kan? Silakan Loh. duduk di tempat yang Bapak Ibu rasa Pasiennya nyaman. banyak Ya tuh. perlu berurut semua pulang. Itu ada air doa itu sama apa itu? Minyak atau apa itu ya? Dan kue-kue itu ya. Ini kayaknya di luar pulau nih ya loh itu. Ini nyanyi nih ya. Ini kayaknya umat Kristen ya. Kasihan ya umat Kristen ya. Pasien-pasiennya ini pasiennya umat Kristen ya. Kasihan ya umat Kristen itu sebenarnya orangnya itu baik, kasih, ilmunya kasih. Ngapain umat Kristen percaya dengan hal-hal modus seperti itu ya. Kasihan, mungkin mereka ini nggak tahu masalah pengobatan palsu ya. Pengobatan palsu ya. Dan tapi ada orang pasien ini yang
sudah meneliti tipuannya. Nah, ini bagus ini pasiennya nih. Nah, pasiennya mengatakan seperti ini ya, ini ya. Nah, ini. Ya, ini pasiennya yang bernama Almaya Luas. Almaya Luas ya. Kata-katanya seperti ini ya. Ini hati-hati. Kalau betul coba periksa media yang dipergunakan karena oknum dukun ini menyembunyikan paku benang di tempat tersebut. Dulu awalnya saya percaya, tapi setelah saya teliti ternyata di dalam kunyit itu sudah ada paku. Jadi dukun ini berdalih suruh pasien beli kunyit dari pasar, tapi sampai di rumah pada saat dia bawa piring untuk isi kunyit tersebut, ternyata saya melihat ada beberapa kunyit yang sudah disiapkan. Jadi dukun tersebut berdalih bahwa paku tripeliknya tersebut dikeluarkan melalui kunyit. Yang saya perhatikan, kalau kunyit baru kena paku, walaupun paku karat, kunyit itu tidak berkarat. Tapi ini kunyit seperti paku itu sudah dari pagi ditusuk dalam kunyit. Jadi ini penipuan dan sangat disayangkan menyanyi lagu rohani untuk ngibul. Nah, kalau berani bawa petugas atau bawa dia ke kantor polisi, baru suruh dia buktikan. Itu sudah pasti ketahuan tipunya. Dan disayangkan banyak orang yang susah dan sakit ditipu. Tuh yang like banyak. Ya ini bagus ini. Almaya Luas ini. Ini kurang ajar dukunnya. Dia pakai nyanyi-nyanyi rohani yang dilakukan sama umat Kristen ya. Sahabat saya juga banyak yang pendeta itu banyak sahabat saya itu ya. Kok kurang ajar nipu-nipu umat Kristen dengan modus seperti itu. Jadi yang dimaksud Almaya Luas ini sudah pernah lihat tipu prakteknya ya. Jadi ada kunyit, udah dimasukkan sama dukun itu, paku udah dimasukin ke kunyit, udah disiapkan. Nah, si pasien suruh beli kunyit gitu loh. Jadi modusnya si dukun ini bermacam-macam ya. Ada melalui kunyit, ada yang melalui air ya, itu ya. Ini bagus ini Almaya Luas ini ya. Nih ya. Jadi dukunnya itu melalui kunyit. Jadi kunyit itu udah disiapin, terus seakan-akan si pasien beli kunyit, ditaruh di piring, tapi kunyitnya itu udah diganti dengan si dukun itu gitu loh. Kurang ajar ya dukunnya itu, ya Allah. Kok tega ya. Padahal itu kayaknya di pelosok ya, di pelosok orang yang saudara kita, masyarakat kita yang nggak mampu itu ditipu dengan dukun palsu itu ya. Tapi sih kebanyakan itu ya, menurut saya pribadi ya, kalau orang-orang pelosok ya, orang-orang pelosok, orang-orang desa yang pelosok ya, itu kebanyakan itu orang lugu ya, gampang ditipu dengan hal mistis goib yang nggak masuk akal, gampang ditipu ya, kasihan. Sekarang bagaimana caranya, triknya ya? Triknya akan saya bongkar seperti ini ya, triknya coba dilihat ya. Ini Afan maju. Ya ini, triknya seperti ini. Kameramen maju, kameramen. Ya, duduk, cuma duduk. Nah, dukunnya seperti ini ya. Dukunnya seperti ini, coba. Tadi seperti ini kan dukunnya. Kameramen maju dari dekat. Seperti ini, ya. Diginikan, nah, ini shoot. Tadi saya nggak lihat dari videonya tuh nggak lihat dari awal ya, cuma dari sini, nah, di sini kan ya. Keluar ya, diginiin. Ya diginiin, ya, udah keluar kan. Terus setelah itu dia berapa gini, diginiin, diginiin, nah ini keluar kan. Memang tak sengaja pakai benang ini supaya lebih jelas ya, besar ya, lebih jelas seperti itu ya. Jadi diginiin, nah itu. Terus caranya bagaimana? Agak mundur kameramen. Caranya bagaimana, rahasianya? Nah kan, coba dilihat videonya tadi ya. Videonya tadi dilihat dari awal. Coba kalian putar lagi videonya tadi. Coba si dukunnya ada cincin sebelah sini. Ya, udah lihat ya. Rahasianya bagaimana? Rahasianya seperti ini ya. Jadi si dukun itu, ini ya benangnya ini ditaruh di sini seperti ini. Ini, sini. Pakai cincin yang agak lodok, yang agak besar ya, ditaruh di sini.
Ya sini, nah ini, terus sini udah, nah, sini, ini tak jelasin ya, ini rasanya yang agak jelas ya, gini, si dukun seperti ini, gini, yang namanya pasien, nah ini ya rasanya seperti ini rasanya, nah, seperti ini ya, udah ya, ini saya jelasin ya, yang namanya pasien nggak mungkin fokus ke tangan dukun. Ataupun keluarga pasien mesti fokusnya ke penyakit si pasien ataupun si korban. Seperti itu ya, si korban nggak mungkin melihat tangannya ini, nggak mungkin ya. Terus cara mempraktekkan si dukun tadi itu seperti ini. Duduk lagi. Ini kameramen, agak deket. Tangannya seperti ini kan. Otomatis kalau gini udah nggak kelihatan kan ya, udah nggak kelihatan kan ya. Akhirnya pakai doa rohani ya. Biasanya tuh kalau dukun yang di Jawa sini ya, di pulau saya Jawa, memakai ayat-ayat suci Al-Quran. Seakan-akan itu percaya gitu loh. Jadi kurang ajar dukun itu, memakai nama-nama ayat suci Al-Quran. Sekarang dukun ini memakai ayat-ayat umat Kristen, nyanyian rohani, hanya dibuat nipu. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, ini setelah itu gini langsung diginiin. Gini ya, pelan-pelan ya, Ini tak buat pelan-pelan ya, slow motion ya. Nah, ini langsung ini ditarik. Ini ditarik ini. Ini tarik gini. Serit gini. Nah, gini. Pakai piring tadi kan ada garamnya ya, piring tadi ini ya. Nah, ini. Gini tarik ini. Ini tarik pelan-pelan udah aman ini. Seakan keluar dari kepalanya ini. Seperti itu. Ya, itu rahasia triknya. Yang kedua sama, taruh di sini. Tadian yang pertama kan kayak senar ya. Yang kedua ya barang apa, kayak mungkin kayak ini, kayak apa namanya? Kayak daun yang panjang tadi ya. Daun yang panjang sama diginiin. Sama dukun tadi diginiin. Taruh sini ya sama. Sama. Nah. Diginiin tadi pura-pura gini. Diginiin pura gini. Buat diginiin keluar. Tadi videonya saya kan cuma hanya lihat dari pas si dukun tadi kan itu apa namanya ngeluarin kan, dari awalnya belum ada kan ya. Udah kamu sana Pak. Ya belum ada kan ya. Nah itu rahasianya seperti itu ya. Kasihan ya umat Kristen yang saudara kita, umat Kristen yang di sana tadi itu dibohongin dengan dukun palsu seperti itu ya. Untung ada tadi yang udah paham, udah tahu triknya dukun tadi itu ya. Oh iya, semua yang dukun tadi, yang lihat terutama dukun ya, kalau meniru tadi trik saya ini, supaya yang meniru dibuat modus supaya kualat, supaya kecelakaan di jalan, supaya kecelakaan itu tangannya patah, nggak mati, biar tersisa selamanya. Biar saya mendoakan jelek nggak masalah, yang biar dukun yang niru trik-trik seperti ini biar kecelakaan. Dan pasien-pasien yang merasa tertipu dengan dukun supaya sembuh total, supaya sehat selamanya. Itu ya. Kenapa kok saya mendoakan dukun yang terjelek? Karena dukun itu dia itu tega loh ya, super tega. Dia itu lebih menguntungkan dia sendiri, dia itu sama saja hidup di atas penderitaan orang lain. Orang lain nih pasien udah nggak mampu, disuruh dukun beliau syarat. Akhirnya apa? Si pasien nggak punya uang. Akhirnya apa? Jual barang yang ada di rumah. Seperti sepeda motor dijual, ataupun rumah digadekan, ataupun hutang ke rentenir. Dibuat bar dukun. Terus bagaimana cara mengembalikan uangnya ini setelah kamu tipu? Bagaimana cara mengembalikan? Kasihan rakyat Indonesia ditipu dengan dukun seperti itu. Ya, dukun supaya tersesat selamanya, supaya kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah, nggak mati tapi hidup, biar tersiksa selamanya. Dukun palsu itu ya, gitu loh. Kasihan ya. Ya itu rasanya ya, pesanku khusus masyarakat saudara saya umat Islam dan umat Kristen yang ada di sana, yang tadi itu, tolonglah kalau bisa berobat ke dokter ya, ke dokter. Karena dokter itu pelajaran nyata.
Dan kalau kamu berobat ke dukun tadi itu sudah nggak bisa apa-apa, hanya ditipu aja. Biar mengatakan itu gratis, biar mengatakan itu gimana ya nggak akan bisa. Nanti gratis, beruntungnya apa? Bayar, beli ininya bayar gitu. Ya, pesanku ya, berobatlah ke dokter ya, saudara saya umat Kristen, kasihan ya, yang di tadi itu ya sampai datang semua membawa air, membawa minyak atau apa. Nah itu, udah gitu aja ya. Semoga yang melihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal.